bagian engine kita membukanya cukup simpel, tinggal kita tekan tuas, ada tuas di sini. Kita tekan, maka akan secara otomatis engine hoodnya akan terbuka. Nah, semuanya di bagian sini akan kelihatan semuanya. Nah, ini adalah aki yang membedakan seri yang lama atau seri yang pertama dengan seri yang kedua ini. Seri yang pertama itu akinya posisinya bukan di sini, tetapi di bawah tangga. Posisinya di bawah tangga. Ini seri yang pertama. Sedangkan seri yang kedua penempatannya jauh lebih bagus karena posisinya di atas. Kemudian dibuatkan tempat lagi. Jadi ini sudah perubahan yang terbaru. Cukup bagus untuk perubahan ini. Nah, di sini dapat kita temukan radiator. Kapasitas radiator di sini adalah 8,9 liter. Nah, di sini ada reservoir tank. Ini tangki penampung jika air radiator di sini menguap, panas, larinya akan ke reservoir tank. Oke. Bagian sini kita akan temukan untuk filter solar. Nah, filter solar ini dilengkapi dengan pompaan tangan. Misalnya traktor kita itu masuk angin atau kemasukan angin di bagian fuel, maka kita cukup bleedingnya menggunakan pompaan tangan ini. Oke. Di sini adalah filter solar. Dapat kita jumpai di sini juga. Ini adalah filter oli. Filter oli untuk oli mesin. Kemudian kita akan temukan joystick. Nah, di sini dapat kita lihat untuk ukuran oli engine kita itu berkurang atau cukup atau pas atau berlebih. Ada 2 titik di sini. Oke. Kapasitasnya adalah 9,7 liter. Oke, kita masukkan lagi. Kemudian di sini dapat kita jumpai tutup oren. Nah, tutup oren ini apa? Tutup oren ini adalah fungsinya di sini untuk mengisi oli engine. Jadi ada 2 tempat untuk mengisi oli engine, yaitu di sini di sebelah kanan. Kemudian satu lagi di sebelah atas. Tinggal kita pilih. Kalau saya lebih memilih yang di sebelah kanan. Saya lebih memilih di sebelah kanan ini karena posisinya cukup mudah untuk mengisi oli. Kita jumpai di sini adalah water separator. Nah, fungsinya water separator ini adalah memisahkan bahan bakar solar dengan air. Jadi endapan kotoran, lumut atau airnya nanti akan tersaringnya di sini. Begitu. Kita lanjut di bagian depan. Di bagian depan ini adalah diferensial depan. Nah, diferensial depan ini menggunakan oli SAE 90. SAE 90 ini kapasitasnya 5,2 liter. Untuk ngeceknya tinggal kita buka. Nah, di sini akan kelihatan garis-garisnya sampai full. Fullnya adalah 5,2 liter. Nah, di sini akan kelihatan olinya itu masih bagus apa enggak, kekentalannya masih bagus apa enggak. Nah, di sini akan kelihatan semuanya. Kita tutup lagi. Ini fungsinya juga untuk mengisi oli diferensial depan. Posisinya ada 3 tempat, 1, 2, dan di sebelah kiri ada 3 tempat. Itu tadi adalah diferensial depan. Kemudian tadi kita berbicara mengenai oli mesin, tetapi belum tahu ya caranya untuk membuangnya gimana. Nah, caranya adalah ada 2 baut di sini, sebelah kiri dan kanan. Ini kedua-duanya dibuka agar bisa kedua bagian tangki oli ini bisa terbuang habis. Jadi tinggal buka, kemudian olinya akan turun ke tampungan oli. Olinya menggunakan SAE 40. SAE 40 kapasitasnya adalah 9,7 liter. Oke. Di bagian depan sudah. Nanti kalau ada pertanyaan, misalnya sahabat-sahabatku semua membutuhkan referensi, misalnya referensi oli, referensi kapasitas, segala macam, boleh langsung ditulis di kolom komentar atau langsung telepon by phone atau by WhatsApp.
nanti kita akan tulis di deskripsi di bawah sini. Oke, ikuti kami untuk ulas bagian belakang. Di bagian belakang kita akan langsung menemui tangki solar. Ini posisinya sudah digendong di bagian belakang. Posisinya lebih dinamis, dilihat pun lebih enak. Nah, kapasitasnya adalah 45 liter solar. Oke. Nah, ini adalah kelebihan yang kedua. Setelah tadi kelebihan yang pertama adalah aki. Nah, perubahan kelebihan yang kedua adalah posisi tangki. Posisi tangkinya yang dulu ditaruh di bawah, sekarang dipindah di bagian belakang di atas. Lebih bagus. Oke, jadi lebih aman. Kita temui di sini untuk pengukur oli hidrolik. Kita jumpai di sini. Itu dapat kita lihat untuk level oli hidroliknya di sini. Kelihatan ya. SAE-nya adalah SAE 30. Ingat ya, untuk oli hidrolik SAE-nya adalah SAE 30. Jangan diisi SAE 10. Ini adalah tempat untuk mengisi oli. Tinggal kita putar, kita buka, itu mengisi oli hidrolik SAE 30. Kapasitasnya adalah 43 liter. Oke? SAE-nya adalah SAE 30. Jadi itu tadi sahabatku, review singkat kupas ulas untuk traktor DK45. Misalnya nanti bapak-bapak sekalian atau sahabat-sahabatku sekalian membutuhkan informasi lebih detail, bisa hubungi kami. Nomornya ada di bawah sini. Di kolom deskripsi juga ada, tinggal kita scroll di bawah. Kita lanjut tes drive saja. Woi, tampilannya sangat keren guys. Jangan lupa, jika akan menghidupkan, kita tunggu untuk lampu preheat. Preheat ini ditunggu sampai mati. Nah, sudah mati. Kemudian injak kopling. Kemudian kita starter.